Hey guys, kembali lagi kita ke konten asal-usul. Nah, di konten asal-usul kali ini, kita akan mengajak kalian untuk kenal lebih jauh lagi dengan salah satu anggota JSA, siapa lagi kalau bukan Dr. Fate. Dr. Fate nantinya akan muncul di film Black Adam. Namun sebelum itu, tentu kalian harus kenal lebih dahulu dengan sosok satu ini. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas asal-usul dari Dr. Fate. Dr. Fate merupakan karakter dari DC Comics yang pertama kali muncul di More Fun Comics bagian 55, tepatnya di Mei 1940. Dr. Fate sendiri dibuat oleh Gardner Fox dan juga Howard Sherman. Karakter Dr. Fate memiliki nama asli Ken Nelson, putra dari sang arkeolog yang bernama Sven Nelson. Semua cerita Dr. Fate ini berawal saat Sven Nelson ini mengajak putranya Ken Nelson menjelajahi sebuah lembah Ur di Mesopotamia pada tahun 1920. Di sana mereka ini menemukan piramida bawah tanah yang ternyata berisi seorang Nebu. Buat teman-teman yang belum terlalu mengenal Nebu, Nebu sendiri adalah makhluk abadi yang berasal dari planet Sila yang telah ditahan dalam keadaan mati suri selama ribuan tahun lamanya. Karena memang merasa penasaran, akhirnya Ken ini pun membebaskan Nebu dari kurungannya tersebut. Tapi di saat yang bersamaan, makam itu justru mengeluarkan gas beracun yang akhirnya membunuh sang ayah. Pada saat itu Nebu sudah terbebas. Karena merasa kasihan, Nebu ini akhirnya memutuskan untuk membimbing Ken untuk mengetahui rahasia alam semesta, serta memberikan kekuatan luar biasa melalui kontrol molekuler total dan menghilangkan kesedihannya atas meninggalnya sang ayah. Nah, setelah kejadian itu, Nebu akhirnya memutuskan untuk mengasuh Ken Nelson. Seorang Nebu digambarkan sebagai penyihir yang kuat dengan ciri khas aura emas yang dipancarkannya. Nebu ini juga mengajarkan kekuatan sihirnya kepada Ken Nelson selama kurang lebih 20 tahunan. Singkatnya, setelah mendapatkan kekuatan sihir dari Nebu, barulah Ken Nelson ini mendapatkan helm, jimat, dan juga jubah mistik, yang dimana hal ini mengubah Ken Nelson menjadi seseorang bernama Dr. Fate. Setelah ia menjadi Dr. Fate, banyak sekali perjalanan yang menggunakan kekuatannya untuk menumpas kejahatan serta hal yang mengancam hidupnya. Salah satunya terjadi di tahun 1940. Di sana, Dr. Fate yang memiliki kekasih bernama Inza Kramer bekerja sama untuk mengalahkan Wotan, salah satu villains terkuat dari Dr. Fate. Wotan ini merupakan villain kuat yang memulai kehidupannya sebagai seorang wanita zaman batu yang ternyata diperkosa oleh seseorang yang mengaku sebagai hamba Tuhan. Singkat cerita, Wotan ini pun mempelajari ilmu sihir yang sangat kuat dan akhirnya ia dipuja sebagai dewi. Meskipun ia sebagai dewi, ia ini berlatih untuk berpindah antar tubuh dan pada akhirnya menjadikan dia sebagai seorang laki-laki yang disebut dengan Wotan. Singkatnya, akhirnya pertarungan keduanya ini dimenangkan oleh Dr. Fate. Setelah banyak sekali melakukan pertarungan memberantas kejahatan, akhirnya Dr. Fate dan juga Inza ini menikah guys. Keduanya memilih tinggal di Tower of Fate yang merupakan markas mereka dan hidup bersama selama beberapa dekade. Fakta kerennya, Dr. Fate ini tidak pernah tua berkat kekuatannya guys. Termasuk juga dengan istrinya Inza yang ikut awet muda berkat menyerap energi mistik dari Dr. Fate. Nah, kalau kita berbicara tentang superhero, Dr. Fate ini pertama kali bertemu dengan sosok superhero tentu saja dengan seorang Spectre. Pertemuan mereka berdua ini disebabkan karena pemerintah Amerika pada saat itu meminta mereka untuk membantu Perang Dunia Kedua. Berkat jasa para superhero inilah, akhirnya Presiden Amerika Serikat saat itu yaitu Roosevelt memerintahkan untuk membentuk satu kelompok superhero untuk berjaga-jaga jika suatu saat diperlukan. Yap, nama kelompok superhero pertama DC ini tentu saja Justice Society of America atau yang lebih kita kenal dengan JSA. Balik lagi ke sosok Dr. Fate, Dr. Fate memiliki kekuatan magic yang kuat beserta dengan kostum yang sangat keren. Meskipun semua itu keren, ternyata juga memiliki dampak negatif guys. Jika Dr. Fate menggunakan helm khasnya ini, selain mendapatkan kekuatan luar biasa, ternyata juga dapat membuat ia memiliki sifat posesif serta sangat kasar. Dampaknya, akhirnya Dr. Fate ini memodifikasi helmnya yang tadinya full dibuat hanya setengah saja. Tapi memang, kekuatannya tidak sebesar jika Dr. Fate ini menggunakan versi ukuran asli helm tersebut. Namun tetap saja, helm itu masih memiliki kekuatan yang sangat luar biasa guys. Dengan begitu, Dr. Fate ini bisa mengendalikan dirinya sendiri tanpa dikendalikan oleh helm tersebut. Ada beberapa momen Dr. Fate ini menggunakan helm fullnya guys. Meskipun memang membantu pertarungan, tapi ketika ia menggunakan helm full tersebut, juga dapat berakibat fatal dengan rekan-rekannya yang ada di JSA. Seringkali, Dr. Fate ini dikendalikan oleh Nebu jika menggunakan helm versi fullnya ini. Karena hal ini jugalah yang menyebabkan mengapa Dr. Fate ini keluar dari kelompok JSA. Semua itu beralasan karena ia takut membahayakan anggota yang lain, serta ia juga ingin mengatasi masalahnya ini. Faktanya, anggota JSA sangat takut dengan Dr. Fate karena kekuatan magicnya yang sangat luar biasa. Kekuatan utama yang dimiliki Dr. Fate tentu saja sihir yang luar biasa. Selain itu, ia juga memiliki kekuatan magic sense.
Nah, Magic Sense ini merupakan kemampuan di mana Dr. Fate ini dapat merasakan kekuatan sihir lain yang ada di sekitarnya. Jadi, ia ini bisa mengetahui juga seberapa kuat kekuatan sihir tersebut. Selanjutnya, Dr. Fate ini juga memiliki kekuatan deteksi aura. Dengan kekuatan itu, ia dapat merasakan aura orang lain dan juga dapat menentukan apakah orang itu baik ataupun jahat. Selanjutnya juga ada kekuatan yang bernama Clairvoyance. Dengan kekuatan ini, ia tentu saja tahu sebuah ritual untuk dapat melihat lebih jelas apa yang sedang terjadi di suatu tempat, bahkan di tempat yang jauh sekalipun. Dr. Fate juga bisa menciptakan konstruksi energi. Kekuatan satu ini pernah ia pakai pada awal ia menjadi Dr. Fate, di mana pada saat itu ia mengangkat semua anggota JSA melewati Atlantik dengan sebuah tentakel yang dihasilkan dari energi tersebut. Dr. Fate juga bisa memanipulasi magnetik, hipnotis, telepati, teleportasi, proyeksi astral, ramalan, hingga ia juga bisa lewat dalam perjalanan dimensi. Tanpa helmnya, Dr. Fate ini masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Tapi kalau ia sudah mengenakan helmnya, maka ia bisa dengan mudah menggerakkan sebuah planet kemanapun ia mau. Sebagai manusia biasa pun, Ken Nelson juga sangat jago bela diri, arkeolog, ia juga seorang dokter, dan bisa berbicara banyak bahasa yang ada di dunia, termasuk bahasa kuno. Di antara kekuatan-kekuatan hebat tadi, Dr. Fate memiliki kelemahan terhadap gas beracun. Dan juga, jika Dr. Fate menggunakan kekuatan besarnya dengan waktu yang cukup lama, maka kekuatannya akan habis dan akan membutuhkan waktu untuk memulihkan kekuatannya kembali. Sejauh ini, Dr. Fate belum banyak muncul di film maupun animasi. Nah, kabar menggembirakannya, Dr. Fate nantinya akan muncul di film solo Black Adam yang direncanakan akan tayang di tahun 2021 mendatang. Kita hanya bisa berharap, semoga saja pihak DC ini tidak mengurangi kekuatan dari Dr. Fate yang ada di versi live action-nya nanti. Oke guys, sampai di sini dulu sesi asal-usul kita kali ini. Sejauh ini, kami berharap kalian sudah kenal dengan sosok Dr. Fate, salah satu karakter kuat dari DC Comics. Jika kalian memiliki pengetahuan lain dan ingin menambahkan pendapat kalian, jangan segan-segan untuk tambahkan di kolom komentar di bawah. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar kalian mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap hari.